Pada zaman dahulu, dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamata. Oh Raden Inu, calon anakku. Iya, mari ke sini. Ini calon istrimu, Candrakirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku pamit ke kamar saja ya. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Candrakirana dengan Pangeran Inu. Wahai putri, mengapa engkau tampak kesal? Kenapa? Kenapa selalu Candrakirana yang untung? Wahai Dayang, mengerti tidak caranya untuk menyingkirkan Candrakirana? Kanjeng Putri, ku dengar di luar kerajaan sana ada dukun yang bisa apa saja. Bagaimana jika Kanjeng Putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Candrakirana? Baiklah, aku akan ketemu dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku untuk melenyapkan Candrakirana. Jika kamu bisa, akan aku beri emas yang banyak. Iya, aku bisa menolongmu. Hai Candrakirana. Hai Mbak, lihat ini. Ini bunga yang dulu kita tanam di sana. Siapa bah ini, Mbak? Kukutuk kau menjadi keong mas. Hahaha. Kutukan ini akan berakhir jika Candrakirana bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, kulenyapkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah kalau kau telah menghilang. Candrakirana yang berubah jadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Apa ini yang berwarna emas? Aku tidak pernah lihat keong yang seperti ini. Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tampayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong mas berubah menjadi manusia kembali. Hingga di siang hari. Tidak terasa sudah sore. Aku belum menyiapkan makan sore. Siapa yang memasak semua ini? Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal. Dia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu, wahai gadis cantik? Bo, saya Putri Candrakirana asal kerajaan Daha, Bo. Apa yang terjadi padamu, gadis cantik? Candrakirana pun menceritakan semuanya kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan ini berakhir, Bo. Sabarlah gadis cantik. Teruslah berdoa. Semoga doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari dia dan bawa dia pulang dengan selamat. Tenanglah Raja, akan aku cari Candrakirana ke seluruh pelosok negeri sampai ketemu.
Pengawal. Iya Raden, ada apa memanggilku? Segera cari tunanganku, Chandra Kirana. Baik Raden. Mendengar Raden Inu ingin mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun, Raden Inu ingin mencari Chandra Kirana. Kamu harus melakukan sesuatu. Baik Putri, aku tidak akan membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Ini aku berikan gelang, berikan ini ke Raden Inu. Ini akan menyesatkan Raden Inu saat mencari Chandra Kirana. Hahaha. Setelah itu Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku berikan gelang keberuntungan ini supaya kamu menemui adikku. Terima kasih Dewi Galuh. Raden, saya menemukan desa kecil di tengah hutan. Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah, hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang terlihat lemas bersandar di pohon. Kamu nggak apa-apa Mbah? Engkau kelihatannya pucat sekali. Aku belum makan selama 3 hari, Nak. Ini makan bekalku Mbah. Ini, Mbah. Terima kasih, Nak. Sembari Raden Inu menceritakan semua pada kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melempar jimat itu ke tanah. Kamu semua merusak rencanaku. A'udzubillahi minasyaiton. Apa itu Mbah? Ini dukun dalam gelangmu, tujuannya untuk menyesatkanmu agar sulit menemukan kekasihmu. Terus bagaimana? Tetap menyusuri sungai ini, kalian akan menemukan sebuah desa. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi Mbok, bolehkah saya meminta air putih? Oh, boleh. Tunggu sebentar. Gadis cantik, tolong ambilkan segelas air minum. Baik, Bo. Chandra Kirana, Tuan Putri. Raden Inu, dari mana saja kamu? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong mas. Kemudian ia membuangku dan Bo inilah yang telah menyelamatkanku. Apa? Kalau begitu ayo kita pergi ke kerajaan sekarang untuk mengatakan kepada raja yang sebenarnya. Baiklah, Bo, kami izin pamit dulu. Permisi Mbok. Ayah, Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Raden Inu. Baik Raja, sama-sama. dia yang telah mengutukku menjadi keong mas. Hah? Dia? Kamu itu ya? Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana.